Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd sabada tahiyat sholawat sinareng salam maka disanggakeun saenggeus naon nyaeta ngucap muqaddimah dina ieu kitab anu sakieu leutikna tapi mandel mangpaatna. Pangarangna anu kitab ieu teh saha nyaeta anu nukilna, buatan saha, pelajaran pikeun saha, ieu teh khususna pikeun barudak awewe. Karangan saha ieu kitab? Karangan Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi, mana Jakarta. Ieu disebutkeun tukilan dina risalahna dingaranan ku perhiasan. Yuk urang dengekeun. Mari kita dengarkan baca daripada surahannya, isi daripada kitab, tapi ini dari Jakarta, tapi kitabnya kitab Sunda, diterjemahkan jadi lagi oleh orang Sunda gitu. Yang suka ngaji itu kebanyakan rata-ratanya di Bogor orang Sunda, dulu bahasanya bahasa Sunda. Nah di sini maka sesudah ini kitab yang isinya mang pirang-pirang, di dalam isi kitab ini banyak hadisnya daripada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jero hal pengajaran, mengajarkan semua kebaikan. Di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dalam perkara kebaikan dan pirang-pirang dan piro-piro pangandika ulama. Di sini juga ada perkataan daripada kata alimil ulama di jero pengajaran eta kabeh dipindahkeun mimiti kana bismillah. Mimiti nama ieu teh asal nama bahasa Melayu dulu. Yang pertamanya ini kitab ini pertamanya bahasanya bahasa Melayu, bahasa Jakarta lah, intelektual nama gitu, bahasa Jakarta dulu. Ayeuna kusebab ieu pindah kitab teh ka Bogor, diterjemahkeun deui kana bahasa Sunda, jadi supaya ngarti orang-orang Sunda gitu tah. Dina sawarehna hendak kungsi disebut lapan Arabna. Deui ditukilna ieu kabeh tina kitab-kitab anu mu'tamad. Ari mu'tamad teh anu terdahulu, anu masyhur gitu. Dari kitab, bukan dari kitab koran ini, bukan dari kitab komik ini, dari kitab-kitab yang mu'tamad, tegasnya daripada kitab-kitab yang masyhur. Jeung ieu pengajaran teh khusus pikeun barudak awewe. Jadi cocokna ieu kitab yang dinamakan kitab perhiasan ini khusus, kitab ini khusus buat perempuan, barudak awewe, anak perempuan. Tetapi loba oge ieu pengajaran anu pantes ka barudak lalaki. Tetapi di sini bukan hanya buat anak perempuan saja, tetapi khusus juga bisa juga buat anak laki-laki. Ari gunana ieu pengajaran teh nyaeta mentak menangkeun 5 rupa kauntungan. Jadi siapa orang yang belajar kitab perhiasan ini, maka dia akan mendapat keuntungan 5 macam keuntungan. Yang untungnya bukan untung dagang, ini untung lebih besar daripada dagang. Untung yang sangat besar.
lamun daek belajar ngaji karena ieu ilmu kitab tina kitab Risalatul Perhiasan hari anu diheulakeun disebutna di dieu nyaeta 5 rupa teh kauntungan anu gede teh nyaeta hiji na anu dituliskeun ku aksara gede dituluykeun ku aksara leutik tah. Yang pertama ini yang disebutkan mendapat keuntungan kemanfaatan yang sangat besar itu karena di sini ini kitab dulunya daripada kitab alimul ulama yang besar, kitab yang tanpa aksara dari bahasa yaitu adalah dari kitab bahasa Arab aksara gundul terus sama ulama ditukil lagi, dijelasin lagi, biar apa ini orang-orang bodoh pasti sudah mah pada kedul pada ngaji, itu malas pada ngaji, apalagi suruh baca kitab gundul sudah tidak bisa. Maka sama alimin ulama saking cintanya pada jamaah, pada umat, maka ditukil lagi, dijelaskan dalam risalah tukilan kitab masing-masing. Ada yang bahasa Sunda kan, ada yang bahasa Melayu kan, tapi tujuannya yaitu sama untuk menetralisir biar orang-orang paham dalam tentang masalah agama dalam tentang masalah agama. Jadi sehingga dulunya ini kitab dari kitab gede sampai sekarang ditukil menjadi kitab yang kecil, tapi isinya yaitu dari tadi dikatakan diambil dari kitab yang muktamad, bukan kitab abal bukan kitab esek. Supaya agar apa ini katanya, supaya ieu risalah jeung anu ngadengekeun, anu macana, anu ngajina menang tambah rogob jeung menang segala keuntungan anu gede, biar mendapatkan keuntungan yang sangat besar di dunia, mendapat keuntungan daripada ilmu ulama yang bermanfaat, dan di akhirat mendapatkan yaitu pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang tersebut di sini di dalam risalah ini satemenan pengajaran anu aya nadina ieu risalah teh nyaeta ngaluruskeun jeung ngagindingkeun ka anu macana biar diri kita bagus ya, maka kita dekatkanlah kepada yang bagus-bagus biar terkena kita menjadi bagus. Biar kita nih pengen terkena wanginya minyak wangi, kita bergabung dengan penjual minyak wangi. Ini juga pengarang kitab risalah perhiasan ini bertujuan biar orang-orang yang membacanya ataupun yang mendengarkannya mendapatkan yaitu keuntungan yang luar biasa. Maka di sini dijelaskan dinamakan yaitu kitab perhiasan. Keuntungan yang sangat besar 5 rupa itu hiji yaitu mendapatkan kelakuan anu paling halus, yaitu mempunyai akhlak yang paling bagus. Maka ieu teh nyaeta kalakuan anu geus di alam pisan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang gede yang bagus itu di sini dimaksud yaitu daripada akhlak kita menjadi lebih bagus di alam kusaha lain ku jelema di alamnya juga, bukan daripada di alam oleh orang-orang manusia, di alamnya yang mengalam memujinya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jeung ari anu berlaku kalakuan anu hade teh nyata sanajan eta jalma teh lain pribumi, maka eta kalakuan teh mantak ngaluhurkeun kana pangkatna. Walaupun kita tinggal dimanapun kita berada, tetapi dengan akhlak kita mulia, maka bisa menjadikan mengangkat derajatnya, diberikan kepercayaan, banyak orang yang mencintainya.
maka ari jalma anu boga kalakuan goreng sabalikna punya perilaku yang tidak baik, sanajan eta pribumi, sanajan itu tuan rumah, maka ku sebab goreng karena sebab jelek kelakuannya tangtu menjadikan handap pangkatnya. Jadi intinya yang paling bagus yaitu bagus daripada akhlak kita, diri kita bisa mengangkat derajat kita. Jadi kalau udah jelek ya kepandang orang jelek gitu, kalau udah salah ya kepandang orang salah. Yang kedua, mendapatkan keuntungan yang gede di sini, yang besar di sini, yaitu menang parangi anu hade nyata hade budi, hade bahasa tulur. Jadi menang perangi di sini itu mendapatkan hade budi, hade bahasa, yaitu bagus perilaku, bagus perkataan. Bagus perkataan, ramah remeh, romoh, nyeta murah senyum. Bisa sobar daripada cocoba gede kaera. Gede kaera di sini besar rasa malunya. Tidak pernah dengki pada orang lain, tidak pernah sombong sama orang lain, tidak pernah ngunek-ngunek sama orang lain, tidak pernah menjelekan orang lain. Itu daripada sebagian penyakit hati. Taradaek ulah ilu sembarangan jeung tara ngomongkeun, tidak membicarakan yaitu perkara-perkara kejelekan orang lain. Nyaeta parangina teh sakabeh ambia jeung aulia jeung solihin, maka bakal orang yang hade budi pekerti, hade perkataan, hade perbuatan, maka akan disatukannya yaitu dengan orang-orang ambia, para nabi, para aulia, para syuhada, para solihin. Maka sebaliknya orang yang menang parangi kieu teh tangtu kalakuanana oge eta hade. Orang yang mempunyai perilaku bagus, perkataannya bagus, murah senyum, maka dihargai oleh orang lain, maka bakal banyak mendapat segala kesenangan maupun di dunia ataupun di akhirat. Ari jalma anu goreng sabalikna tah kumaha? Sebaliknya kalau orang yang jelek perilakunya tangtu kelakuannya sangat jelek, maka tangtu mendapatkan timbal balik daripada balasan yang jelek lagi. Geus mah jelek kusut poek, maka menang bebendu murka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditempatkan di dalam tempatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Katilu tina kauntungan anu gede teh nyaeta menang asup surga. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan yang sangat besar di sini disebutkan bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Bukan sembarangan itu surga, tempat macam-macam kenikmatan. Di situ segala macam ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, yaitu sungai dari wahangan sungai susu, ada yaitu sungai es,
ada sungai madu, itu adanya di alam surga. Buat siapa itu diminumkannya sungai-sungai yang tersebut? Buat sebagian orang yang masuk surga, yang mempunyai banyak pahala daripada waktu hidupnya dalam dunia, mempunyai yaitu banyak amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh. Maka diperlihatkan, ini amalmu, ini amal ngajimu, ini amal sedekahmu. Segeralah, kata pintu surga, masuk, udhulu jannah. Masuk, kata surga, masuk. Surga masuk. Jeung ari jalma asup ka surga teh terus langgeng salawasna. Jadi orang yang masuk ke surga itu abadan abidin, selamanya. Selamanya senang, tidak akan mendapatkan kesusahan. Selamanya senang, tidak pernah merasakan kemiskinan di surga. Karena di surga itu adalah tempat daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasakan rasa sakit di surga, tidak ada. Maka kabeh semuanya juga itu daerah tempat kenikmatan. Ajannatu daru wa na'imu satul lima yusalli wa yusallim barik alaihi. Surga itu adalah tempat kenikmatan, kemewahan, kesenangan bagi orang yang membawa matinya iman Islam, mati syahid. Walaupun kata orang di dunia paling termiskin di dunia, tapi ketika beliau mati membawa iman Islam, maka akan menjadi raja, menjadi sultan yang bertempat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat daripada keuntungan yang keempat itu, yaitu keuntungan anu gede, keuntungan yang sangat besar itu apa? Yang keempat yaitu mendapatkan keselamatan daripada api siksa neraka. Jadi keuntungan yang paling terbesar itu kita mendapatkan keselamatan daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasnya selamat daripada api neraka. Ari salamet teh tina seuneu neraka teh eta paling gede-gedena keuntungan. Jadi selamat daripada api neraka itu paling utama, yang lebih untung, yang paling lebih untung daripada untung itu orang selamat dari api neraka. Sebab siksaan daripada api neraka itu lebih banget panas, lebih banget panas. Dan upama ketika seumpamanya salah seorang manusia, jangankan api neraka, ketika orang lagi ngudud, itu ududnya jatuh ke kakinya, udah gimana itu? Orang udah merasakan rasa panasnya, dirinya gimana? Kokolopokan kata orang Sunda. Apa kokolopokan dalam bahasa Indonesia? Ngagibrig. Ngapa kalau dalam bahasa Indonesia ngagibrig? Ngejejerete. Saking panas-panasnya itu. Saking panasnya itu belum api akhirat, baru api yaitu yang nyala di puntung rokok. Udah panasnya luar biasa, apalagi ini daripada rajanya api, yaitu siksa dari api neraka. Jadi ari jalma anu asup kana neraka teh sanajan keur waktu di dunia na boga kabungharan atawa jadi raja, tegas nama presiden, tegas nama ngajabat jadi bupati, tegas nama ngajabat jadi gubernur ke di dunia nanti pangbeungharna disebutkeun lagi. Walaupun andai kata orang tersebut waktu hidup di alam dunia
berbagai jabatan dipegang olehnya, kepresidenan, presidenan, terus DPR, MPR, terus wali kota, walaupun dijabat sama dia paling terkaya hidup sedunia waktu hidup di dunia, tapi ketika mati beliau masuk neraka, itu tidak ada lagi kata yang terkaya kalau tidak punya amal yang bagus. Kerajaan meninggalkan, sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan. Itu amal yang dibawa kau sebesar apa ketika kekayaan hidup di dunia. Apakah harta-hartamu banyak disedekahkan, banyak diinfakkan, dijariahkan buat amal kebaikan? Itu jadi pertanyaan. Tapi ketika amal harta di dunia tidak dijalankan dengan yang sebenar-benarnya buat amal kebaikan, itu semua harta-harta yang ada di dunia akan mendakwah kepada diri kita, akan meminta pertanggungjawaban, Jeung ari jalma salamet tina neraka teh eta paling untungna. Jadi orang yang selamat dari api neraka, orang yang paling teruntung, husnul khawatim, yaitu orang yang paling bagus akhirnya selamat daripada api neraka. Jeung ari jalma anu salamet tina neraka teh paling untung. Nah, yang kelima daripada keuntungan dari hasil kita perhiasan ini, yang kelimanya yaitu keuntungannya yang besar itu yaitu menang salamet tina balahi dunia, jeung seperti dicarekan ku bos, dicarekan ku bator, salamet. Jadi perkara yang terbesar keuntungan di alam dunia yang kelima itu yaitu bisa selamat daripada bencana bahala dunia. Dimarahin orang selamat, dimarahin orang balahi atau kena gempa atau kena tsunami, maka ari jalma anu salamet tina bahla ieu teh nyaeta anu meunang kauntungan. Ketika orang cilaka dia selamat, itu keuntungan yang luar biasa. Ketika orang lain melakukan dosa, dia tidak melakukan dosa, itu selamat daripada dosa. Keuntungan anu 5 rupa teh insyaallah maka pibeunangeunana nyaeta ku ulama ngamalkeun pangajaran daripada alimil ulama. Ngaji kudu puguh, jadi ngaji harus jelas dengan kitabnya daripada alimil ulama yang mengajarkan kita sebagai penganut daripada alimil ulama. Al ulama'u warasatul anbiya, katanya begitu. Daripada ulama itu pewaris daripada nabi, ilmu daripada nabi. Nah, udah begitulah daripada ini kitab ini, risalah ini menjelaskan tentang yaitu buat sang istri, buat suami biar lebih tahu. Andaikan ini kitab ini perhiasan, seperti apa itu perhiasan? Perhiasan itu seperti emas, perak yang adanya di dalam kotak. Perhiasan emas tuh disimpannya dalam, kalau sudah di dalam kotak, disimpannya di dalam lemari, diamankan, kunci. Itu berharga. Jadi andaikan kata diri kita pengen berharga, maka harus mengaji kitab perhiasan Adabul Insan, dalam kata Sundanya mah begitu. Nah, begitu dulu daripada muqaddimah, yaitu kitab ini setepis gini. Jika kalau dijelaskan, disampaikan, tidak akan menyampaikan waktu.
cukup dengan waktu yang 1 jam saja. Tidak cukup, ilmu itu luas. Ketika ilmu sudah dibicarakan, ilmu itu luas. Nah, mungkin gitu dulu daripada itu mukadimah tentang kitab perhiasan. Semoga ada manfaatnya buat yang melihat pun ataupun mendengarkannya. Ketika kata ada yang kurang memahami, bisa dipertanyakan, ataupun jika dikala ada kata yang kurang enak untuk dipahami atau untuk didengar, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya, karena tidak mengurangi rasa hormat daripada niat. Tidak ada rasa niat untuk yaitu menyinggung atau bikin sesuatu menjadi tidak enak, karena semata-mata ngaji ataupun menjelaskan ini kitab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun.